Pemirsa, mari kita angkat kepala dan saksikan dengan mata telanjang. Blora yang dulunya hanya dikenal dalam senyap, kini dalam 5 tahun terakhir tengah menapaki era kejayaan pembangunan yang tak terduga. Lupakan kisah usang tentang jalanan berlubang dan perjalanan yang menyiksa. Hari ini kita bicara tentang aspal yang mengkilap, yang membentang mulus, urat nadi perekonomian yang kembali berdenyut kencang. Benar, sebagian besar jalan di Blora telah bertransformasi. Sebuah janji yang ditepati, sebuah kebutuhan yang terwujud. Meskipun masih ada sisa-sisa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, sisa itu hanyalah catatan kecil dalam babak epik perubahan besar ini. Siapa yang pernah menyangka 5 tahun lalu bahwa Randu Blatong yang terpencil akan menjadi titik sentral sebuah konektivitas monumental. Randu Blatong tembus Getas, Ngawi, dan tol. Ini bukan sekedar jalan. Ini adalah terobosan strategis yang menghubungkan Blora langsung ke jaringan tol nasional, memangkas jarak, dan membuka gerbang investasi yang tak terhingga. Tak hanya jalan, Blora juga sedang membangun pondasi ketahanan pangan dan air yang kokoh. Lihatlah kemegahan bendungan Randu Gunting yang telah berdiri gagah. Dan itu baru permulaan. 2 mahakarya air lainnya, Bendungan Karangnongko dan Bendungan Cabean, sedang dalam proses pembangunan. Ini adalah proyek-proyek raksasa yang akan menjamin irigasi, mengatasi kekeringan, dan memberikan air bersih bagi generasi mendatang. Ini adalah lompatan paradigma. Sebuah bukti bahwa Blora tidak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi merencanakan untuk 100 tahun ke depan. Dan yang paling mutakhir, yang menjadi penanda puncak kepercayaan dan perhatian pemerintah pusat, Blora telah memperoleh alokasi dana Impres Jalan Daerah atau IJD dengan jumlah yang fantastis, mencapai hampir 100 miliar lebih. Inilah buah dari kerja keras, sinergi, dan visi yang jelas. Inilah hasil dari doa-doa yang kini dijawab melalui tangan-tangan pembangunan. Mari kita syukuri aspal yang mulus, setiap tetes air dan bendungan, dan setiap sambungan jalan yang membuka peluang. Blora tidak lagi tertinggal. Blora sedang berlari kencang menuju masa depan yang lebih cerah, lebih makmur, dan lebih terhubung. Pemirsa, kembali bersama kami dalam Ulas Berita, segmen yang selalu mengupas tuntas isu paling hangat. Di usianya yang hampir mencapai 276 tahun, Kabupaten Blora tidak hanya merayakan hari jadi. Blora merayakan sukses besar. Dalam 5 tahun terakhir, Blora benar-benar menunjukkan lompatan pembangunan yang signifikan dan monumental. Mulai dari infrastruktur yang melesat, geliat ekonomi yang bangkit, hingga peningkatan drastis pada kualitas hidup warganya. Pemirsa, apa saja proyek strategis yang berhasil diwujudkan dan bagaimana keberhasilan sukses Blora ini benar-benar mengubah wajah kabupaten sampai saat ini? Kami akan hadirkan detail, kunci, data, dan ulasan mendalam tentang transformasi fantastis Blora sebagai berikut. Ya, pembangunan infrastruktur di Blora di 5 tahun terakhir, di mana memprioritaskan perwujudan dalan alus, banyune lancar terus, pantas diberi aplaus. Semua itu berkat strategi sang bupati yang meliputi percepatan pembangunan jalan dengan anggaran besar serta lobi intensif ke pemerintah pusat maupun provinsi. Capaian terbesar dan paling dirasakan adalah perbaikan besar-besaran pada jaringan jalan yang sebelumnya dikenal dengan kondisi yang buruk. Dalam upaya meningkatkan jaringan jalan,
pemerintah Kabupaten Blora melakukan perbaikan dan pembangunan jalan secara masif, mencakup total puluhan hingga ratusan kilometer jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Di tahun 2022 misalnya, berhasil dibangun sekitar 116 km jalan dengan anggaran mencapai sekitar 308 miliar rupiah. Salah satu proyek strategis adalah pembangunan dan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Randu Blapung hingga Getas hingga perbatasan Ngawi. Hal ini tidak hanya mempermudah mobilitas lokal, tetapi juga secara signifikan memperpendek akses ke jalan tol Solo Ngawi, namun memungkinkan perjalanan Blora ke Solo hanya dalam waktu sekitar 2 jam. Pemkab Blora tercatat aktif dan sukses dalam melobi dana IJD dari pemerintah pusat yang digunakan untuk menuntaskan perbaikan ruas-ruas jalan strategis kabupaten. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi, di mana sebagai penjabaran Banyune lancar terus? Untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih dan irigasi yang menjadi masalah menahun di Blora, pemerintah daerah fokus pada pembangunan dan rehabilitasi. Pembangunan embung misalnya, telah dibangun setidaknya 18 unit embung untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya, yang sangat vital untuk menunjang sektor pertanian dan cadangan air bersih masyarakat. Selain itu, upaya perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi dilakukan untuk memastikan pasokan air yang lancar bagi lahan pertanian, mendukung program pengembangan pertanian organik dan peningkatan hasil panen. Program pembangunan dan perbaikan sarana air minum dan sanitasi juga diprioritaskan, seringkali melalui kerjasama dengan stakeholder terkait untuk mengatasi krisis air di desa-desa yang kesulitan akses. Diketahui pencapaian infrastruktur juga merambah sektor layanan publik dasar. Di bidang layanan kesehatan misalnya, telah dilakukan perbaikan pada 17 gedung puskesmas serta pembangunan 2 rumah sakit baru, RSUD Samin Surosentiko Randu Blatung dan RS Bahayangkara Kunduran untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada warga. Sementara itu, untuk fasilitas pendidikan, diketahui lebih dari 1.000 gedung sekolah, PAUD, TK, SD, SMP telah diperbaiki untuk mendukung lingkungan belajar yang lebih nyaman dan memadai. Demikian juga, ribuan unit PJU telah terpasang untuk meningkatkan keamanan dan mobilitas masyarakat di malam hari. Secara keseluruhan, pencapaian ini didorong oleh komitmen politik dan kemampuan Arif Rohman dalam bersinergi dan memanfaatkan jejaring komunikasi dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga ke pemerintah pusat sehingga percepatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan melampaui kemampuan APBD Blora. Sejak tahun 2021, ini prestasi gemilang Kabupaten Blora. Pertama, di program mewujudkan Dalan Alus, pemerintah Kabupaten Blora telah mengucurkan anggaran hingga 1,2 triliun lebih, khusus untuk tahun 2023 saja di program ini, dengan anggaran sebesar Rp204.395.441.000 untuk membangun jalan 63.967,85 meter. Ditambah, di tahun yang sama juga membangun 6 titik jembatan di Kabupaten Blora dengan anggaran Rp13.371.277.000. Sementara itu, di tahun 2024, total anggaran untuk membangun jalan di Blora mencapai Rp68.703.861.000. Rinciannya, dari DAK sebesar Rp6.841.191.000, Bangkeu sebesar Rp15.400.000.000, dan dari APBD sejumlah Rp46.456.670.000. Prestasi gemilang kedua adalah sebagai perwujudan Banyune Mili Terus di tahun 2023 telah terbangun saluran irigasi sepanjang 518 meter, rehab 2 embung, pembangunan tanggul sungai sepanjang 2.181,05 meter. Selain itu, melakukan pengembangan sistem pengelolaan air minum sebanyak 1.689 SR atau sambungan rumah dengan total anggaran Rp13.161.347.000. Di tahun 2021, 2022, dan 2024 tidak terhitung lagi kegiatan serupa. Prestasi gemilang ketiga, berkat lobi ciamik ke pemerintahan pusat, telah terbangun bendungan raksasa, proyek PSN, Randu Gunting yang ada di wilayah Japah,
Menyusul yang masih on proses saat ini adalah Bendung Gerak Karangnongko di wilayah Blora Selatan dan Bendung Cabean yang ada di wilayah Kecamatan Todanan. Di bidang lingkungan, yang masuk prestasi gemilang Kabupaten Blora, pemerintah Kabupaten Blora berhasil meraih penghargaan Anugerah Adipura dengan kategori Kota Kecil Terbersih tahun 2024 yang kedua kalinya. Penghargaan serupa juga diraih di tahun 2023. Prestasi gemilang yang kelima. Untuk meningkatkan kualitas SDM Blora melalui program Satu Desa Dua Sarjana, pada tahun 2023 ada 130 warga Blora menerima beasiswa dengan anggaran sebesar 1.120 juta rupiah, 500.000 rupiah. Masih dalam bidang pendidikan, dalam rangka peningkatan SDM, Pemkab Blora melalui Disdik bekerja keras untuk menurunkan angka anak tidak sekolah atau ATS. Hasilnya, dari jumlah ATS 6.480 orang, dengan berbagai upaya yang dilakukan Disdik, ATS berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan formal, jumlahnya sekitar 4.000 orang, dan 1.000 lagi dikembalikan ke jalur pendidikan non-formal, kejar paket B dan paket C. Untuk menunjang program pendidikan, di bidang Sarpras Pemkab Blora juga memperhatikan bangunan untuk sekolah. Di tahun 2023 saja, telah merehabilitasi gedung dan sarana prasarana sekolah dengan anggaran sejumlah 106.305.203.510 rupiah. Anggaran ini untuk 417 sekolah setingkat PAUD, RA atau SKB, SD atau MI, dan SMP atau MTS. Sementara itu, dalam rangka peningkatan SDM dengan diimbangi pendidikan keagamaan, Pemkab Blora menerapkan program sekolah sisan ngaji di semua tataran pendidikan. Ada pula program Satu Desa Satu Hafiz yang diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada santri penghafal Al-Quran yang pada tahun 2023 sudah mencapai 128 santri. Program ini terwujud, salah satunya didukung oleh Basnas Kabupaten Blora. Selanjutnya, prestasi gemilang lainnya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2023 dan 2 tahun sebelumnya pemerintah telah melaksanakan berbagai program. Di tahun 2023 saja beberapa upaya ngopeni kadang kekurangan telah dilaksanakan. Di antaranya, pembangunan rumah tidak layak huni RTLH sebanyak 1.966 unit dengan alokasi anggaran sebesar 35.027.500.000 rupiah. Di bidang kesehatan, Kabupaten Blora telah mewujudkan 2 rumah sakit baru berskala besar. Masing-masing di Blora Selatan, Randu Blatung, telah berdiri dan operasional RS Samin Suro Sentiko. Sementara di Blora Barat, Kunduran, juga telah berdiri dan operasional Rumah Sakit Bahayangkara. Ini prestasi gemilang yang monumental. Bersama dengan pemerintah pusat, reforma agraria telah sukses dilaksanakan di Blora. Pemerintah Kabupaten Blora bersama BPN telah memfasilitasi penyelesaian status tanah di kawasan Wonorejo yang sudah puluhan tahun bermasalah. Presiden telah menyerahkan 1.043 sertifikat HGB kepada penerima tahap 1 dan pada Agustus 2023 lalu. Untuk tahap 2, ada 80 sertifikat yang dibagikan. Terkait perhutanan sosial, juga telah terbit sertifikat kelompok tani hutan sebanyak 18 buah untuk 2.933 KK dengan luasan total 2.650 hektar. Dengan prestasi-prestasi itu, ini penghargaan yang diterima Blora dari pemerintah pusat. Di tahun 2023 saja misalnya, predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Kementerian Keuangan diraih Blora 9 kali berturut-turut. Kabupaten Layak Anak peringkat Madya tahun 2023 dari Kementerian PPPA RI, Swasti Sabah, Pradapa, Kabupaten Kota Sehat tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI, Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2023 dari Kepala BKKBN. Blora juga menjadi penerima penghargaan Kabupaten Terinovatif pada Innovative Government Award IGA 2023
dari Kementerian Dalam Negeri RI, Anugerah Meritokrasi KSN 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Penghargaan Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta atas penyelenggaraan seleksi CSN tahun 2023 dengan metode KAT BKN secara mandiri. Kemudian, inovasi salah satu Fashiankes di Blora juga memperoleh penghargaan Best Practice pemberian PMT berbahan pangan lokal dari Kementerian Kesehatan RI untuk UPTD Puskesmas Tunjungan, Public Services of the Year Jawa Tengah tahun 2023 dari Mark Plus Institute untuk UPTD Puskesmas Japah, Bebas Stunting Award 2023 dari Kementerian Desa PDTT RI untuk Desa Nglandean. Selanjutnya, peringkat Vive Media Center terbaik Kabupaten Kota kontribusi berita dari Kementerian Kominfo RI, peringkat 8 Media Center terbaik kontribusi foto Kementerian Kominfo, akreditasi paripurna Rumah Sakit RSUD Dr. R. Suprapto Cepu dari KRS dan Kementerian Kesehatan, akreditasi A dari Kepala Perpusnas untuk Dinas Perpustakaan Kearsipan. Tak hanya itu, kreativitas dan inovasi desa yang ada di Kabupaten Blora berhasil mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Di antaranya, juara ke-13 Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023, kategori Desa Sangat Tertinggal, Berkembang dari Kementerian Desa PDTT RI untuk Desa Bangsri. Desa Sambong Rejo masuk dalam 75 besar pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, di mana berhasil juara harapan 4 Desa Wisata Berkembang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Bagaimana di tahun 2024? Pemerintah Kabupaten Blora mencatatkan banyak prestasi di tingkat Jawa Tengah dan nasional sepanjang tahun 2024. Prestasi tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari inovasi, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Berikut adalah rangkuman prestasi Pemkab Blora di tingkat Jawa Tengah dan nasional pada tahun 2024. Prestasi tingkat nasional tahun 2024. Inovasi Pemerintahan Kabupaten Terinovatif Innovative Government Award IGA 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. Inovasi yang menonjol antara lain program digitalisasi Dolan Sutijono, RSUD, dan inovasi 99 petani muda berprestasi, Pedati, dari DP4. Pelayanan publik, predikat sangat baik penilaian penyelenggaraan pelayanan publik PKKPP tahun 2023 dari Kementerian PAN-RB. Penghargaan ini diberikan atas Indeks Pelayanan Publik IPP sebesar 4,42. Kinerja konstruksi peringkat 2 kategori OPD terbaik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Blora meraih penghargaan tingkat nasional di bidang suburusan jasa konstruksi. Pengadaan barang jasa penghargaan kematangan UKPBJ level 3 proaktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPPRI. Penghargaan ini menunjukkan unit kerja pengadaan Blora telah menjadi pusat keunggulan pengadaan Procurement Center of Excellence. Pemerintahan dan pencegahan korupsi, capaian MCP KPK skor 94, Monitoring Center for Prevention, MCP Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2024. Nilai ini dianggap sangat baik dan merupakan hasil dari 8 area intervensi utama, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Perlindungan Anak, penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA. Blora menargetkan kategori yang lebih tinggi, Nindya, di tahun 2024. Tata Kelola Pendidikan, rapor pendidikan kategori Tuntas Madya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, capaian literasi SD umum naik signifikan. Pelayanan publik umum, penghargaan perlindungan konsumen 2024 diraih atas komitmen Pemkab Blora dalam perlindungan konsumen. Sementara itu, masih di tahun yang sama, tahun 2024 berikut prestasi Blora di tingkat Jawa Tengah. Peringkat 1 penyelenggara pelayanan publik terbaik di Jawa Tengah, penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Blora meraih nilai 97,84 poin.
Layanan kesehatan Kabupaten Inspiratif dalam layanan kesehatan gratis dianugerahkan sebagai pengakuan atas komitmen dan inovasi Blora dalam menyediakan layanan kesehatan gratis. Capaian kinerja 96% indikator kinerja berstatus baik, laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2024 dari 1.693 indikator sebanyak 96,63% memiliki status kinerja yang baik. Secara umum tahun 2024 menunjukkan Blora memiliki komitmen kuat dalam inovasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan diraihnya penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional. Pemirsa, di tahun 2025 Blora menorehkan beberapa capaian penting di level Provinsi Jawa Tengah. Peringkat investasi tertinggi, Kabupaten Blora meraih penghargaan pada ajang Central Java Investment Business Forum 2025 karena mencapai nilai investasi tertinggi di Jawa Tengah. Kabupaten Inspiratif Layanan Kesehatan dianugerahkan sebagai Kabupaten Inspiratif dalam layanan kesehatan gratis di Jawa Tengah. PPI Jateng 2025, pada penutupan pameran produk inovasi, PPI Jateng 2025, Blora meraih penghargaan Blora Award dan FBI, Festival Bangun Desa Bangun Indonesia, dan beberapa prestasi individu atau OPD. Juara 1 Festival Bangun Desa Bangun Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih oleh perwakilan dari BUM Desma. Peringkat 2 Posyandu berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih oleh Posyandu Dwi Waluyo Desa Kentong. Juara 1 Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau MAPSI tingkat Provinsi Jawa Tengah. Teladan 1 Petugas Lapangan KB Non-ASN tingkat Jawa Tengah. Teladan 1 Pasangan KB Lestari 15 tahun tingkat Jawa Tengah. RSUD Dr. R. Sutijono Blora mendapat apresiasi atas inovasi unggulan. Prestasi tingkat nasional tahun 2025. Di tingkat nasional, Kabupaten Blora juga mencatat beberapa keberhasilan. Pelayanan publik mendapat predikat sangat baik dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKKPP tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB dengan Indeks Pelayanan Publik atau IPP 4,42. Penghargaan diserahkan pada Mei 2025. Untuk bidang inovasi daerah, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan atau DP4P Blora meraih penghargaan IGA Innovative Government Award kategori Daerah Terinovatif. RSUD Dr. R. Sutijono Blora dianugerahi penghargaan Inovasi Unggulan pada ajang IGA. Keterbukaan Informasi Publik, KIP Blora menyabet predikat Kabupaten Informatif dalam anugerah KIP. Kinerja pelayanan, Dinas PUPR meraih peringkat 2 kinerja jasa konstruksi terbaik tingkat nasional. Inspektorat Kabupaten Blora mendapat penghargaan dari LKPP atas penanganan pengaduan terbaik. Penghargaan perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi UKM atau Dindakop UKM menerima penghargaan daerah tertib ukur nasional. Penghargaan sosial, Dinas Sosial PPPA meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya. Prestasi individu, Dr. Andes Slamet MMPD memperoleh anugerah tanda penghargaan Wirakarya Kencana tingkat nasional. Pertanian organik, Bupati Blora meraih penghargaan Jawa Pos Radar Bojonegoro Award 2025 atas upayanya dalam pengembangan pertanian organik dan partisipasinya dalam Kongres Kabupaten Organik Dunia 2025 di Tiongkok. Yuk kita lihat apa yang dilakukan di tahun 2025. Pemirsa, tak hanya cakap angin. Proyek pembangunan jalan dan jembatan di Blora tahun 2025 tercatat ada total 105 paket pekerjaan. Dilihat dari total anggaran proyek jalan dan jembatan di tahun 2025 ini, di mana mencapai angka 300 miliar rupiah. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, anggaran pembangunan jalan di Blora terus meningkat. Dari data yang ada, di tahun 2021 lalu, anggaran infrastruktur jalan di Blora sekitar 106 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat di 2022, yakni mencapai sekitar 268 miliar rupiah. Dengan kata lain, peningkatannya naik hingga 2 kali lipat. Dari 105 paket pembangunan jalan dan jembatan di tahun 2025 ini, lokasinya merata di 16 kecamatan yang ada. Setelah proyek jalan tahun 2025 ini selesai, panjang jalan di Blora yang masuk kategori mantap mencapai sekitar 61%. Diketahui, mulai tahun 2021 hingga tahun 2024,
pemerintah Kabupaten Blora berhasil membangun jalan rusak dengan total anggaran lebih dari 1,2 triliun rupiah. Bukan ingin hiperbola, untuk membangun seluruh jalan rusak di Blora dibutuhkan anggaran total sekitar 3 triliun rupiah. Ini butuh strategi khusus dan dipastikan tidak akan tuntas. Pasalnya, dengan kemampuan anggaran APBD Blora untuk membangun infrastruktur jalan yang hanya sekitar 200 miliar rupiah hingga 300 miliar rupiah setiap tahunnya, sehingga pembangunan di Blora belum bisa tuntas semua sekali gebrak, melainkan perlu skala prioritas. Dari data yang ada di DPUPR Blora lanjutnya, pada 2021, pihaknya berhasil membangun hampir sekitar 40 km jalan dengan anggaran hampir 90 miliar rupiah. Kemudian pada 2022, panjang jalan yang dibangun meningkat menjadi sekitar 116 km dengan anggaran hampir 308 miliar rupiah. Sedangkan pada 2023, panjang jalan kabupaten di Blora yang berhasil dibangun meningkat tajam. Salah satunya, ruas jalan Randu Belatung Getas yang dibiayai dana Inpres Jalan. Ditambahkan selain mendapat Inpres Jalan untuk ruas jalan Randu Belatung Getas, 2 ruas jalan di Blora Selatan, yakni Jalan Temulus, Randu Belatung, Sumber, Kradenan, dan Jalan Wulung, Randu Belatung, Kelatak Jati, juga mendapat bantuan pembangunan dari pusat senilai hampir 50 miliar rupiah. Pada 2024, total anggaran untuk membangun jalan di Blora mencapai lebih dari 68 miliar rupiah. Rinciannya dari DAK sebesar 6,8 miliar rupiah, Bangku 15,4 miliar rupiah, dan dari APBD sejumlah 46,4 miliar rupiah. Total anggaran untuk membangun jalan memang mencapai 68 miliar rupiah lebih, jelasnya. Di samping 105 paket pembangunan jalan dan jembatan itu, di tahun 2025 ini, berkat lobi kelas dewa, Blora mendapat jatah pembangunan jalan yang sumber dananya dari Inpres Jalan Desa PUPU Pusat. Bukan main-main, nilainya sangat fantastik, yakni mencapai hampir 100 miliar, semuanya untuk membangun 4 ruas jalan. Masing-masing, peningkatan jalan Cabak Blebo, tembus perbatasan Bojonegoro, dengan nilai 20 miliar 500 juta rupiah. Peningkatan jalan Japah, Tunjungan, dengan nilai 28 miliar 850 juta rupiah. Peningkatan jalan Keser, Ngelangitan, Tunjungan, dengan nilai 28 miliar rupiah. Dan pembangunan jalan Jepon Bogorjo perbatasan Tuban Jawa Timur 20 miliar 200 juta rupiah. Tidak hanya itu, di tahun 2025 ini Prof Jateng kucurkan 75 miliar untuk bangun jalan di Blora. Di tahun 2025, hampir 75 miliar yang digunakan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Blora. Itu terbagi untuk pembangunan jalan provinsi yang dikerjakan langsung oleh Dinas PU BMCK Jateng dan untuk pembangunan jalan kabupaten yang disalurkan melalui skema bantuan provinsi atau Banprov 2025. Pembangunan jalan provinsi tahun 2025 ada 3 ruas jalan yang dibangun dengan total pagu anggaran sekitar 45,4 miliar rupiah. Yakni Jalan Provinsi Ruas Kunduran Blora mendapatkan pagu anggaran 5 miliar rupiah. Kemudian Jalan Provinsi Ruas Ngawen Japah Todanan mendapat pagu anggaran 17,75 miliar rupiah. Dan Jalan Provinsi Ruas Singet Randu Belatung Cepu mendapat pagu anggaran 22,72 miliar rupiah. Kemudian yang Banprov 2025 untuk pembangunan jalan kabupaten ada 5 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran 30 miliar rupiah. Terdiri dari peningkatan jalan Trembul, Rowo Bungkul, Sono Kidul, pagu sebesar 3,5 miliar rupiah, kemudian peningkatan jalan Kunduran Doplang, pagu sebesar 6,5 miliar rupiah, peningkatan jalan Ketuan Gondel Mojorembun, pagu sebesar 5 miliar rupiah, lalu peningkatan jalan Pilang Bulakan Temulus, pagu sebesar 12 miliar rupiah, serta terakhir peningkatan jalan Sidorejo ke Nongogong, Klagen, pagu sebesar 3 miliar rupiah. Pemirsa, transformasi Kabupaten Blora menjelang hari jadi ke-276 ini memang patut menjadi inspirasi. Dari Blora, kita belajar dengan komitmen kuat. Lompatan pembangunan yang signifikan bukanlah sekedar impian. Seluruh capaian ini adalah bukti nyata keberhasilan yang mengubah wajah kabupaten. Kita tunggu dan nantikan inovasi serta pencapaian monumental apa yang akan dihadirkan Blora di tahun-tahun mendatang.
Terus ikuti perkembangan sukses Blora hanya di sini. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.